Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian karena telah berhasil menjadi siswa di kelas 8. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar PPKN untuk materi bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anakku sekalian, silahkan lihat peta konsepnya. Ada 3 materi yang akan kita bahas pada bab pertama ini, yaitu yang pertama arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian yang kedua makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, dalam bab pertama ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku sekalian capai. Yang pertama yaitu diharapkan anak-anak sekalian mampu untuk mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Kemudian yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Jadi, keempat tujuan tersebut saya harapkan anak-anakku sekalian dapat menguasainya. Nah, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada beberapa hal di sini yang harus anak-anakku ketahui. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Yang kedua, fungsi Pancasila. Dan ketiga, bagaimana proses penetapan Pancasila sehingga bisa menjadi dasar negara Indonesia. Nah, di kelas 7, anak-anakku sekalian telah mempelajari bagaimana sih sejarah proses perumusan Pancasila. Nah, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5, sila artinya sendi atau dasar. Jadi Pancasila berarti 5 sendi atau 5 dasar. Istilah Pancasila ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Itu terdapat dalam buku karangan Empu Prapanca dan karangan Empu Tantular, yaitu pada buku Negara Kertagama dan dalam buku Sutasomo. Nah, itu dapat kita temui istilah Pancasila di situ. Namun isinya berbeda, ya. Jadi Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Nah, fungsi Pancasila. Di sini ada beberapa fungsi Pancasila. Ada 6 ya. Yang pertama, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan ciri khas jati diri kita yang membedakan kita dengan bangsa yang lain. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi sejak negara kita terbentuk, Pancasila ini sudah ada ya, sejak dilahirkannya Indonesia, Pancasila sudah ada sejak proklamasi kemerdekaan kita. Kemudian yang ketiga, sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila di sini merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya setiap peraturan itu harus bersumberkan kepada Pancasila. Tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan Pancasila. Makanya disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang keempat, fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini lahir tidak serta-merta dipikirkan oleh seseorang saja, tetapi melewati proses perjanjian oleh Founding Fathers kita ya. Mereka melakukan sidang di BPUPKI, kemudian PPKI, dan memutuskan bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara kita. Jadi melewati perjanjian-perjanjian atau kesepakatan ya. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa.
Jadi cita-cita negara kita yaitu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Kalau kita lihat ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di situ disebutkan cita-cita kita, cita-cita negara Republik Indonesia yaitu berdaulat, adil, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka sudah kita capai, berdaulat sudah, adil dan makmur inilah yang masih diperjuangkan sampai sekarang. Kemudian tujuan bangsa kita tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai moral pembangunan. Jadi Pancasila di sini sebagai tolak ukur arah dari pembangunan di Indonesia ya, dijadikan sebagai patokan dalam menentukan pembangunan di negara kita. Yang ketiga, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, secara singkatnya, anak-anakku sekalian bisa lihat ya, yang pertama, dimulai dari perumusan dasar negara Indonesia oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI ini dibubarkan, kemudian digantikan menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Nah, dalam sidang yang pertama tersebut ditetapkan dan disahkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang itu terdiri dari pembukaan dan batang tubuh atau biasa kita sebut dengan pasal-pasal ya. Dalam rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jadi kalau kita mau lihat rumusan Pancasila yang sah dan benar itu kita bisa lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Di situ terdapat pada alinea keempat. Kemudian yang kedua, yang materi selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, apa sih kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Kemudian kedudukan selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila di sini menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut itu tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Bagaimana kedudukannya? Jadi pandangan hidup itu merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Jadi Pancasila ini dijadikan oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup ya. Dengan demikian segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi Pancasila ini sebagai pedoman kita ya dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Antara lain, yang pertama membentuk identitas dan jati diri bangsa. Jadi Indonesia diharapkan itu mampu membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Jadi kita harus memiliki ciri khas ya, kekhasan tersendiri. Kemudian yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial.
Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Jadi tujuan bangsa Indonesia itu tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat ya. Jadi tujuannya ini anak-anakku bisa lihat ya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Anak-anakku pasti sering dengar ya, ketika upacara bendera pada hari Senin selalu dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ kalian dengarkan bagaimana tujuan bangsa dan negara kita ya. Kemudian yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Kemudian yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Jadi Pancasila ini diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa. Seperti kita ketahui bahwasanya Indonesia ini kan beragam ya. Kita ini banyak perbedaan, mulai dari budaya, suku, bahasa, agama, banyak perbedaan. Nah, Pancasila di sini merupakan wadah dari atau payung dari kebinekaan tersebut ya, menjadi alat pemersatu rakyat Indonesia. Nah, terakhir ini adalah kata-kata dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Jadi Pancasila itu tidak diciptakan oleh Soekarno, tetapi dia menggalinya, dia menemukannya. Pancasila itu sudah ada sejak dahulu ya pada nilai-nilai masyarakat Indonesia. Inilah kemudian yang dijadikan sebagai dasar negara oleh Insinyur Soekarno. Jadi baik, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian. Nantikan pembahasan selanjutnya di video berikutnya ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.